illa wajha wa kaffaiha, dan seluruh tubuhnya perempuan yang bebas merdeka itu seluruh tubuhnya aurat. Jadi aurat perempuan yang merdeka seluruh tubuhnya illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya. Wal amatu karrojuli, dan adapun hamba saya atau budak itu seperti laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan sholat perempuan di 5 perkara. Yang pertama, posisi mengangkat tangan. Kalau perempuan, kalau laki-laki, sikunya dijauhkan dari sisi kanan dan kirinya, seperti ini Pak. Jadi posisi siku, kedua sikunya itu dijauhkan, diangkat, dijauhkan dari siku, diangkat. Sementara perempuan ditempelkan. Maka ketika takbir perempuan gini, laki gini ya. Kalau perempuan ditempelkan, Allahu Akbar. Jangan tinggi-tinggi perempuan. Itu bedanya. Yang pertama ya, kalau perempuan itu ditempelkan, kalau laki dijauhkan. Ya. Ini laki. Nah, adapun masalah itu sejajar dengan telinga atau depan telinga itu khilaf. Intinya di sini ini perbedaan antara sholat laki-laki dengan perempuan, siku-sikunya. Kalau si perempuan itu ditempelkan dengan perutnya sehingga nggak ngangkat dia. Allahu Akbar. Sementara laki-laki Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kemudian ketika ruku dan sujud, laki-laki perutnya diangkat. Kalau perutnya terlalu besar ya seangkat-angkatnya gitu. Cerita orang gemuk gitu. Posisinya diangkat. Nah kalau perempuan perutnya ditempelkan dengan pahanya. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Kalau laki-laki ininya diangkat, dijauhkan dari ini pahanya. Kalau perempuan malah diturunkan, ditempelkan dengan pahanya. Ini perempuan. Kalau laki diangkat. Kalau perempuan begini kan, ditempelkan dengan pahanya. Itu bedanya yang kedua. Jadi kalau laki-laki perutnya dijauhkan dari pahanya, kalau perempuan itu ditempelkan. Ini berlaku ketika ruku dan sujud. Ya, diturunkan perutnya kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, paham ya? Perbedaannya lagi gimana? Di tempat dikeraskannya bacaan, laki-laki mesti keras, dikeraskan bacaannya. Seperti sholat maghrib, ya, isya, ya, subuh, 2 hari raya, itu bacanya dikeraskan. Mau sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, mau sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Nah kalau perempuan gimana? Kalau perempuan, kalau hadir atau ini hadir ketika dia sholat, laki-laki asing. Laki-laki asing itu yang dimaksud bukan mahramnya, bukan juga muhrimnya. Kan ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram itu jalur nasab yang haram nikah dengan dia. Kalau muhrim itu yang halal nikah, yang sudah menikah dengannya dan itu muhrim ya, suaminya. Sementara kalau mahram itu satu nasab, adik kakak sama dia. Adik kakak itu kakek dan ini ke bawah, ke atas atau ke bawah, nah, atau ke sebelah kiri, paman dari ayahnya. Nah itu haram nikah. Atau mahram itu suaminya, ya. Muhrim itu suaminya. Nah kalau sekiranya dia sholat, entah itu sholat maghrib, entah itu sholat isya, sholat subuh, sholat, kemudian terdengar suara laki-laki
maka seketika itu suaranya dipelankan. Suaranya langsung misalnya contoh gini, dia sholat maghrib berjamaah, perempuan ini yang imam perempuan, kebetulan ini jamaah sholat perempuan. Bacaan dia tetap dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian tahu-tahu terdengar ada laki-laki yang datang, maka seketika itu si perempuan yang jadi imam tadi boleh langsung memelankan bacaannya, seperti layaknya sholat zuhur dan asar. Seketika itu juga langsung ya, misalnya gini, dia lagi baca ini Fatihah, tahu-tahu ada laki-laki asing masuk ya, atau hadir, maka seketika itu juga dia langsung memelankan bacaannya. Sementara di saat itu kan mesti keras bacaan, mesti suaranya dikeraskan. Karena ada laki-laki asing, maka si perempuan tadi boleh memelankan bacaannya sekalipun di waktu dikeraskannya bacaan. Itu berlaku ketika sholat berjamaah ataupun ketika sholat sendiri. Kemudian yang berikutnya, laki-laki kalau sekiranya ada sesuatu terjadi di dalam sholat, kesalahan di dalam sholat berjamaah, maka laki-laki mengingatkan dengan cara bertasbih, sabbaha subhanallah. Tapi perlu diingat, ketika bertasbih mengingatkan dengan niatan zikir, Misalnya gini, imamnya kenapa lupa enggak tahiyat awal, tahu-tahu langsung bangun, maka diingatkan dengan subhanallah. Tapi catatan, mesti dengan niatan zikir. Kalau cuman bertasbihnya cuman dengan niatan mengingatkan imam, kalau imam lupa tahiyatul tasyahud awal, maka batal sholat semakmum tadi. Paham nggak? Ini kan imam sholat, mestinya kan dia tahiyat awal, langsung diri. Nah si makmum tadi menyadari kalau imamnya mestinya tahiyat awal, lupa, maka makmum laki-laki mengingatkannya dengan bertasbih subhanallah, cuman dengan catatan ini dalam hatinya niat zikir. Membaca tasbihnya bukan niatnya untuk mengingatkan imam, tapi niatnya zikir. Kalau cuman membaca tasbihnya tadi dengan niatan mengingatkan imam saja, maka secara otomatis sholatnya si makmum tadi batal. Kenapa? Karena sudah keluar dari niatan sholat. Itu dasarnya ya. Jadi mesti niatnya niat zikir, bertasbihnya niat zikir, bukan cuman niat mengingat bertasbihnya cuman mengingatkan kesalahan imam saja, tapi niatnya niat zikir. Itu yang ini yang keempat. Nah kalau perempuan bagaimana? Sofakot, menepuk punggung tangan ke kiri dengan telapak tangan kanan seperti ini. Enggak bertasbih perempuan. Subhanallah. Imam hendak itu melakukan kesalahan ketika sholat, maka si makmum perempuan ini mengingatkan imamnya dengan cara menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Tapi dengan catatan sekali lagi, di sini mengingatkan kesalahan si imam. Kalau sekiranya biqasdil la'ab, kalau menepuk punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya dengan niatan bercandaan, walau qalilan, walaupun cuma pelan atau gerakannya enggak kuat, cuman gitu, niatnya bercandaan.
batalat sholatuhu sholataha, maka batal sholat si perempuan tadi. Nah, jadi niatnya benar-benar kalau seketika si imam ini melakukan kesalahan. Ini kode untuk mengingatkan kesalahan imam buat perempuan. Tapi kalau laki-laki dengan bertasbih. Nah, kalau laki-laki niat bertasbihnya dibarengi dengan niat zikir. Niat zikir, niat mengingatkan imam. Jadi niat zikir iya, niat mengingatkan imam juga iya. Tapi kalau niatnya cuma mengingatkan imam saja, maka batal sholat si laki-laki tadi. Nah, kalau perempuan, kalau niatannya laab, niatannya bercandaan, mukul mukul tangan punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya, niatnya bercandaan, walaupun pelan itu tetap membatalkan sholatnya. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai salah di dalam niatnya. Kemudian auratnya laki-laki, apa yang ada di antara pusar dengan lutut. Terus pusar dan lutut bukan aurat. Jadi pusar dan lutut bukan aurat. Nih. Antara ma baina surra wa rukbah, antara pusar, antara apa yang ada di antara pusar dan lutut. Ini pusar, ini lutut. Pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Yang aurat itu antara pusar dan lutut. Paham ya? Nah, antara pusar dengan lutut itu auratnya. Pusarnya, lututnya bukan aurat, tapi antara pusar dengan lututnya aurat. Nah, paha aurat itu. Kenapa? Karena dia di antara lutut dan pusar. Atau ini perut bagian bawah. Nah, itu ini aurat. Kenapa? Udah di bawah pusar. Itu auratnya laki-laki di dalam sholat. Terus auratnya perempuan yang merdeka. Emang ada beda perempuan? Ada. Ada perempuan merdeka, ada perempuan yang nggak merdeka. Seperti budak atau hamba sahaya. Atau orang yang dalam keadaan tahanan yang nggak merdeka. Ini merdeka. Auratnya perempuan merdeka di dalam sholat itu seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Nah, jadi wajah dan telapak tangannya itu bukan aurat. Bukan aurat di dalam sholat. Sehingga mesti dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi terbuka. Tapi seluruh tubuhnya itu aurat, termasuk kaki. Nah, termasuk kaki, termasuk punggung tangan, aurat. Telapak tangan dan wajahnya itu bukan auratnya perempuan di dalam sholat. Wa kharijus sholat, akan tetapi di luar sholat jami'ul badan, seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Seluruh tubuh perempuan aurat. Kalau dalam sholat auratnya perempuan itu wajah dan telapak tangan. Kalau di luar sholat seluruh yang ada di perempuan itu aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang mesti disembunyikan. Sesuatu yang mesti disembunyikan itu aurat. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Paham ya? Alhamdulillah. Kita juga mengkabarkan majelis. Subhanallah bihamdik, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dunia kita dalam majelis ini Allah Taala jadikan pahala bagi kita.